mulai berpindah ke Python mungkin. Nah, ini saya sampaikan, eh, lampirkan ini, misalnya mau belajar Python gitu, spesifik untuk oceanography itu di University of Hawaii ini cukup mudah diikuti. Nah, ini saya lampirkan juga ada bahan bacaan, cuma 2 halaman ini. Dia di oceanography. Jadi majalah oceanography itu kayak majalah Ikatan Alumni Oceanography Amerika Serikat yang bahasanya itu untuk orang umum gitu. Nah, ini di Oceanography Classroom ini dia membahas mahasiswa kita ini perlu diajarin apa sih untuk bahasa pemrograman. Nah, ini saya screenshot langsung kesimpulannya aja ya. Tapi kalau mau baca bisa di sini. So, what software package should we teach our students? Dia menyarankan Excel dulu. Jadi dasar itu penting ya. Mungkin teman-teman bisa mencoba menganalisis dan mengakses sendiri apakah sebelumnya, eh, teman-teman belajar di kelas ini Fortran, apakah cukup nyaman untuk bekerja dengan Excel? Karena di Excel itu kan kita benar-benar melihat flowchart, angka, kita membangun rumus di setiap elemen itu gimana gitu. Jadi, eh, yang tingkat 1 dulu belajar C atau C++, tapi juga merupakan praktek yang baik untuk mengevaluasi diri sendiri apakah intuisi, persamaan atau intuisi flowchart itu udah cukup bagus gitu. Dan saya sangat mendorong kalau misalnya teman-teman nanti cukup kesulitan untuk belajar zaman ini, eh, s- jadi Kak Sulis itu dulu asisten pot 1 sama 2 saya itu, saya yakin Kak Sulis eh, sangat senang sekali membantu adik-adik kalau misalnya ada kesulitan gitu ya. Dan nggak usah khawatir misalnya kesulitannya itu hal yang dasar itu. Saya yakin Kak Sulis pasti senang membantu. Nah, kesimpulan keduanya adalah ini, em, ketika kita nanti setelah lulus bekerja gitu, atau lanjut sekolah, itu benar-benar kebutuhan skill set kita itu akan mungkin bisa beda dari yang kita diajarkan di program studi. Eh, itu kemungkinannya sangat besar. Jadi tantangannya itu akan beda dan mungkin mungkin skill set yang diajarkan di prodi itu sudah obsolete, usang, bisa jadi. Jadi yang cukup bisa kita tanamkan di diri itu adalah gimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik. Jadi ketika kita menghadapi tantangan yang itu sudah pasti di dunia kerja atau di di sekolah pasca sarjana S2 S3 postdoc, itu kita bisa menavigasi problem kita dengan mudah gitu. Jadi dasar itu penting dan Fortran itu native programming language untuk operasi matematika. Jadi itu istilahnya kalau kita udah bisa Fortran mungkin object oriented programming language kayak MATLAB, Python tuh bisa lebih easy. Ini saya garis bawahi juga. What we need is the ability for student to think a bit like a computer in a positive way. Ya, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Ardian atas sharingnya tadi. Menarik ya tadi. Mudah-mudahan teman-teman di sini eh, anak sekarang tuh betul. Jadi mereka anak sekarang tuh TPB-nya mereka sudah langsung ketemu Python. Nah, angkatan yang sekarang 2024 itu yang tingkat satunya itu matkulnya itu dibagi jadi 2 bagian. Eh, ada yang pertama itu pas semester 1 mereka ada mata kuliah namanya berpikir komputasi, computational thinking. Nah, itu benar belajar basic ya belajar basic tentang algoritma gitu ya. Jadi benar yang basic sekali tapi sudah ketemu Python sebetulnya. Kemudian di semester berikutnya, semester 2, mereka itu sudah belajar, ada matkul namanya matkul baru, literasi data dan AI. Itu juga sama, katanya Oh, sama juga berbasis
pakai Python tapi lebih fokus ke visualisasi gitu. Oh, menarik, Nah itu menarik. makanya pas ya makanya pas masuk ke Ocean mereka ketemunya Fortran gitu, yang mana mungkin Fortran bisa dibilang tadi kan Fortran dulu harusnya baru ke Python ya. Jadi dan sebenarnya mereka sudah ketemu Python duluan. Nah Iya, itu mungkin nanti siapa tahu memang tantangannya di situ lah. Makanya iya, saya minta Ardian biar cerita dulu biar tahu ini anak bahwa ya memang di Ocean dan mungkin di bidang yang lain juga ya kita masih berbasis Fortran, dan Fortran termasuk yang apa namanya powerful untuk mengolah data numerik gitu ya. iya. Sampai sekarang di model-model Eh, ocean dan atmosfer itu kebanyakan masih. Ini tadi saya mau masukin satu slide lagi, model MOM itu juga dia pakai Fortran, tapi nggak sempet. Jadi memang masih em, prevalent untuk dipakai. ya, Tapi masalah kita nanti mau, apakah kita menyentuh Fortran-nya, itu tadi makanya saya sampaikan bahwa eh, mungkin nanti, jadi untuk memanage ekspektasi aja ya, eh, nanti mungkin ada kemungkinan misalnya setelah lulus ketika kita kerja atau kita S2 barangkali, kita nggak akan nyentuh Fortran-nya dulu, kita masih belajar eh, memvisualisasi output datanya dengan tadi object oriented programming MATLAB atau Python. Tapi nanti ketika kita dituntut di level yang lebih tinggi S3 atau PhD, nah itu kita akan eh, eh, sangat besar kemungkinannya untuk mengobrak-abrik kode Fortran-nya itu. betul. Kan itu pun yang saya rasakan kemarin Oh gitu. S3. Benar S3 juga sama ke modeling dan benar ya. Ya itu kerjanya mungkin ya orang model gitu ya, kerjanya nggak ke lapangan tapi benar di depan komputer, dan ya yang kita hadapi adalah skrip, dan kita ngoprek-ngoprek di situ. Ya, tapi betul saat sudah belajar foto betulnya ketika kita mau pindah ke bahasa pemrograman yang lain itu lebih mudah sebetulnya gitu. Karena yang basic kan sudah ya, jadi yang ketika sudah pindah yang lain insya Allah lebih cepat lah untuk belajarnya gitu. Ya. Nah, silakan ini saya buka pertanyaan untuk teman-teman semua baik kelas G ataupun C. Silakan boleh tanya tentang materi yang tadi atau mungkin boleh tanya yang lain, silakan. Misal mau tanya tentang ini kebetulan Ardian ini dapat beasiswa apa kemarin apa beasiswanya Saya dapat Ardian? beasiswa dari labnya sini, Graduate Research Assistant ya. Dari labnya ya. Meskipun dulu saya dapat LPDP, tapi akhirnya nggak dipakai. Iya. Oh, nggak Jadi dipakai saya ya dapat PDP-nya. LPDP, em, tapi saya nggak keterima di kampus yang dispesifikan oleh LPDP itu. Akhirnya saya keterima di sini sekaligus pendanaannya. Akhirnya saya ke sini. Ya, betul. LPDP memang ini agak strict, mereka punya list sendiri ya yang harus Iya, harus dapat di situ sebelum dapat bener. gitu. Dan setiap tahun tantangannya benar-benar beda karena kalau di saya tantangannya ketika itu saya reguler itu pilihan universitasnya tuh sangat terbatas sekali. Saya ingat cuma 65. 5 tuh yang awalnya saya mati-matian belajar pengen ke Jerman. Saya kan em, banyak yang melanjutkan ke Jerman senior kayak Kak Suli, Boti waktu itu. Makanya saya kepingin ke Jerman. Tapi ternyata pas angkatan saya LPDP itu benar-benar Jerman tuh nggak ada sama sekali. Waduh. Jadi akhirnya saya harus pindah jalur ke Amerika dan alhamdulillah dapat. Betah ya di sana. Ya, sejauh ini betah. Banyak mahasiswa Sejauh ini. Indonesianya, berapa orang atau Kalau kalau di LSU itu banyak di kampus sebelah saya di orang BMKG itu ada di Hmm. situ. Tapi kalau di kampus saya sendiri, saya baru ketemu dua orang orang Indonesia itu di sini. Hmm. Saya sama anak S1. Oh, iya, iya. Hmm. Nah, mudah-mudahan ini mungkin teman-teman di sini nanti siapa tahu gitu ya setelah lulus ada kesempatan terinspirasi pengen ke Amerika, nah bisa ngikutin jejak Ardian ya. Silakan ini siapa yang mau tanya, boleh di chat box, boleh silakan langsung raise hand atau unmute saja, bisa langsung bertanya ke narasumber kita hari ini. Siapa ini? Oh, silakan Viandi, silakan. Oke ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fiandi Aulia Muhammad, NIM 1292469. Eh, saya manggilnya apa nih? Mas, Pak, atau Pak? Masih Saya muda bebas, Mas Bang. Iya. Mas Adrian. Saya sudah di tahap cukup rela dipanggil Pak, tapi kalau dipanggil Mas kayaknya lebih baik. Boleh Pak, boleh Mas. Boleh. Iya. Siap, siap. Oke,
Kalau pertanyaannya kayak gini, saya pernah beberapa kali ngerjain juga model-model gelombang, tapi masih sangat sederhana. Itu saya gunakannya Python, itu pakai CartoPy. Ya. Lalu beberapa dosen yang membimbing itu menyarankan juga menggunakan apa namanya WaveWatch apa WW3. Itu Oke. akhirnya saya coba ke situ, terus yang saya masih agak apa namanya belum terlalu eh, apa ya familiar gitu bahasanya. Terus saya juga bingung ini IDE-nya, compilernya itu harus bagaimana. Akhirnya beberapa kali saya cari-cari, saya harus menggunakan namanya Linux atau Unix namanya. Nah, eh, Oke. bisa nggak sih Mas kalau misalkan eh, pekerjaan-pekerjaan yang seperti modeling ini digunakan menggunakan bahasa yang lebih mudah kami pahami mungkin dari awal, atau Oke. sebenarnya kan kalau misalkan user interface-nya itu lebih enak ke Python ya di mana-mana juga. Dan apakah bisa misalkan dipakai di dunia kerja dan atau di apa ya digunakan untuk meneliti itu nanti visualisasinya menggunakan Kartopai. Jujur jawabannya sih awalnya enggak, karena gambarnya enggak sebagus dari apa WW3. Itu jelek banget dari Kartopai itu. Iya. Enggak jelek banget sih, tapi kayak enggak sedetail dan serinci dari WW3. Itu pertanyaan pertamanya, apakah gimana pandangannya kalau misalkan bagaimana cara kami belajar untuk memodelkan menggunakan apa namanya eh apa itu namanya modeling yang lebih-lebih ke WaveWatch 3, InWave atau Swan kayak gitu-gitu. Oke. Dari background kami yang biasa menggunakan UI UX-nya yang lebih simpel seperti Python begitu. Iya. Nah, pertanyaan kedua ini lebih ke pengalaman sebelumnya. Kalau misalkan kami itu kan nanti kerjanya tuh lebih ke pemodelan ya. Kalau misalkan dari Sedian kan ada beberapa kali saya baca di referensi yang diberikan oleh Bu Nining tentang pemodelan energi gelombang Jawa Iya. Selatan sama Sumatera ya waktu itu. Ada 18 titik yang itu eh, sumbernya diambil dari CMEMS kalau nggak salah ya, Mas ya. Eh, sumber Ya. anginnya maksudnya. Hmm. Itu tugas akhir saya atau Dari publikasi. Untuk tugas akhir itu saya agak simulasinya agak underestimate karena em, jadi kalau nanti belajar gelombang itu kan dia angin ributnya itu kan yang di dekat kutub selatan, kutub utara ya, westerlies itu. Nah, tugas saya, TA saya modelnya nggak menangkap itu, jadi gelombangnya terlihat lebih lemah. Nah, kalau yang dipublikasi yang 18 titik itu, nah itu lebih terpercaya. Yang animasi yang di slide ini, nah itu ini lebih cocok sama data satelit sama data bumi. Dan dia nah, sumber data anginnya pertanyaannya, CMPP. Ya. oh ya, 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 salah saya baca berarti. Pertanyaan yang kedua itu lebih ke bagaimana kami mencari data yang sekiranya, karena kan beberapa data-data dari era 5 dan lain-lain itu mereka tuh ngambilnya dari data yang sifatnya bukan dari data lapangan ya. Karena untuk nulis beberapa dari artikel itu saya lihat harus biasanya ada verification apa namanya gitu. Verification model atau verification data gitu ya. Oke. Iya. Eh, itu kan harus menggunakan data yang valid. Seenggak-enggaknya harus kalau misalkan saya lihat tuh harus lihat dari model dari satelit yang benar-benar diukur. Kalau misalkan dari numerical method itu biasanya masih ada yang namanya harus di apa sih normalizing data. Nah, eh, sebagai seorang modeler, eh, gimana sih cara kami untuk mencari data yang baik, yang oke, yang akurat, yang bisa, yang kredibel untuk ditulis atau diolah ke depannya. Misalkan ada yang validasinya dari data langsung itu kan nggak mungkin karena beberapa kasus itu untuk buah itu jarang. Misalkan kalau untuk di Indonesia
Jarang banget lah Ya, ya, kalau mengerti. kalau saya lihat-lihat itu. Dapat. Ya. Oke. Oke. Udah dua itu ya. Yandi, dua Oke. pertanyaan tadi ya? Ya, mungkin saya coba jawab sekarang ya. Ya, siap. Untuk yang pertama, nah ini eh, di slide ini kelihatan ya, eh, model model yang bisa mensimulasikan gelombang yang dibangkitkan oleh angin itu salah satunya ada SWAN, ada wave-watch tree, ada infragravity wave. Bedanya yang infragravity wave ini dia phase resolve model. Jadi dia benar-benar menghasilkan tinggi muka airnya di titik ini berapa, di titik itu berapa, di titik itu berapa. Sedangkan Swan dan Wavewatch Tree itu dia ngasih statistik aja gitu. Yang dari statistik itu kita bisa dapat gambaran, oh tinggi gelombangnya itu berapa. Nah itu disebut significant wave height ini. Nah, eh, balik ke pertanyaan tadi, saran saya kalau anak S1 itu jangan jangan nyentuh Wavewatch Tree dulu karena Wavewatch Tree itu sangat dia somehow Swan ini. Meskipun kalau kita ngomong soal akurasi dan presisi, mereka mirip ya. Mereka sama lah. Saya nggak mau eh, bilang kalau yang satu lebih kurang kredibel dan lain enggak. Tapi WaveWatch 3 ini dia fokusnya untuk global dan regional. Jadi kalau misalnya teman-teman studinya sedunia dikatakan, atau sedunia gitu, atau Samudra Pasifik lah katakan. Itu kekhususannya memang wave three. Tapi kalau misalnya eh, region itu cuma Jakarta, Laut Jawa katakan, itu dan Suan tuh friendly lah untuk anak S1. Makanya dia bisa jadi tugas akhir anak-anak S1 kan. Tapi memang WaveWatch 3 ini model operasional yang dipakai BMKG sekarang tuh WaveWatch 3. Em, jadi singkat aja jawabannya lebih baik pakai Swan. Masalah nanti keluarannya Swan itu kan dia dalam bentuk .mat atau .nc ya. Itu penggambarannya terserah mau pakai Python, mau pakai MATLAB. Eh, ini saya animasi pakai MATLAB. Tapi ini keluaran modelnya WaveWatch. Nah, saya dulu tahun 2021 bahkan pernah ini kok ngisi lokakarya di himpunan itu ngajarin Swan. Saya kurang tahu sama mereka di record tapi jadi dalam sesi waktu untuk bisa mengeksekusikan Swan gitu dari data karena data yang dibutuhkan pun cukup cukup dua kan, cukup batimetri dan anginnya kalau kalau mau atau garis pantai kalau misalnya mau lebih detail. Tapi Swan itu intinya lebih cukup mudah digunakan lah dan penggambarannya bisa pakai Python atau MATLAB tadi. Itu untuk pertanyaan yang satu. Jadi saya sarankan jangan nyentuh WaveWatch 3 dulu karena teman saya itu materi anak S3 tuh WaveWatch 3. Dia juga pontang-panting belajarnya. Dan kalau yang saya dapat dari keluhan dia selama di lab, em, user manualnya itu kadang-kadang ada informasi penting yang itu cukup sangat penting untuk mengkompilasi WaveWatch-nya. Tapi itu sama developernya nggak ketulis karena itu kan pekerjaan berat ya. Mendokumentasikan segala hal agar semua orang bisa melakukannya itu kan hal yang susah. Akhirnya dia bisa setelah ikut lokakarya workshop WaveWatch di sini. Tapi orang Indonesia kan Amerika aja setengah dunia dibaliknya kan nggak semua orang kan bisa hadir lokakarya di sini. Makanya uh, WaveWatch 3 itu untuk orang Indonesia relatif lebih sulit lah. Apalagi anak S1. Jadi saya merekomendasikan Swan. Terus pertanyaan keduanya tadi soal saya lupa pertanyaan kedua tadi soal apa? Yang data Gimana observasi untuk cara milih. Oh ya itu. Nah, itu Paling sebenarnya bukan sepenuhnya salah kita juga sih. Maksudnya setelah setelah saya di Amerika ini saya mendapatkan bisa menyimpulkan sesuatu bahwa eh, BMKG-nya di sini NOAA, WRF itu apa? Weather Service, National Weather Service NWS. Mereka itu lebih
aktif untuk membagikan hasil pengukuran mereka ke publik masyarakat umum. Karena kan mereka BMKG itu kan dibayar oleh pajak kita kan. Artinya merupakan kewajiban mereka untuk eh, menyediakan data untuk publik yang nanti oleh publik itu bisa digunakan untuk kepentingan apapun. Misalnya ada yang punya bisnis surfing. Di Indonesia kan surfing sangat eh, sangat tinggi ya potensinya di daerah Barat Sumatera sampai Selatan Jawa itu. Nah, itu oleh perusahaan-perusahaan lokal di sini mereka bisa data yang disediakan BMKG itu untuk mengestimasinya sehingga eh, dalam setahun tuh mereka bisa estimasi kita buka bisa berapa hari, keuntungan bisa berapa lama gitu kan. Nah, sedangkan saya pernah sekali coba akses websitenya BMKG, itu memang apa ya, cukup tidak ramah, cukup clunky gitu. Saya bahkan meragukan kita benar-benar bisa akses data observasi mereka di Indonesia atau enggak. Karena saya tahu teman saya yang dari BMKG itu sebenarnya data tuh mereka ada, data data pengukuran lapangan misalnya data gelombang gitu ya. Dan ini saya masih belum ngomong kualitas datanya ya, tapi sekedar ada datanya aja itu belum bisa mereka tampilkan di website mereka yang bisa kita akses gitu. Jadi memang di Indonesia itu tantangannya adalah bagi modeler itu kita kesulitan untuk membandingkan hasil simulasi kita apakah itu udah cukup terpercaya atau enggak gitu. Makanya di publikasi saya yang ini saya kebetulan dapat akses WI hasil kerjasama ITB dan pemerintah Norwegia tahun 98 lah. Itu apa sih namanya? Sea, Sea, Sea Watch kalau nggak salah. Kalau di publikasi itu. Jadi datanya itu berupa Excel yang dibagikannya tuh lewat flash disk gitu aja. Itu kan kurang apa ya? Kurang robust ya, kurang profesional ya. Sedangkan kalau kalau misalnya kita bisa belajar dari Amerika gitu, data kebumian itu mereka di zaman serba internet ini seharusnya kan bisa dibagikan lewat website mereka gitu. Sehingga eh, saya waktu itu selain dengan TUI, verifikasi datanya dengan satelit karena ya gimana lagi? Satelit itu kan dia mengcover seluruh dunia ya, termasuk Indonesia. Dan kebetulan waktu itu terjustifikasi karena ini regional kan, Laut Indonesia gitu. Karena satelit itu dia datanya kan nggak terlalu rapat gitu. Tapi karena saya cakupan areanya cukup besar, jadi oleh reviewernya oh boleh lah gitu. Karena ya gitu. Jadi mungkin kalau saya bisa kembali lagi ke pertanyaannya tadi, em, sebenarnya itu tugas BMKG ya untuk menyediakan jasa pengukuran agar bisa dimanfaatkan oleh publik gitu. Tapi kalau di situasi sekarang mungkin yang bisa kita lakukan adalah ya mungkin kita bisa membandingkan dengan data satelit katakan atau ya pakai cara Indonesia kita nanya senior atau pembimbing kita yang lebih tahu sebenarnya ada data itu tapi untuk mendapatkan itu kita perlu ngomong ke ini perlu networking gitu lah. Jadi ya itu kira-kira Ya. um, Eh, cukup Mungkin saya komen sedikit ya jelas. soal data. Memang betul. Jadi di Indonesia memang kita belum punya apa ya. Ini tentu harapan bagi semua, saya rasa sih semua instansi ya termasuk terutama di BRIN kan atau kita juga di kampus. Jadi kita mempunyai database yang memang menyeluruh untuk data ocean seperti ini gitu ya. Jadi memang yang akhirnya yang terjadi adalah memang paling mudah itu ketika kita punya kolega ataupun dilibatkan misalnya dalam tim risetnya. Kayak tadi bisa oh kita ngajak tim BMKG nanti nanti sharing datanya itu benar hanya ya memang karena dilibatkan di tim jadi kita gampang aksesnya gitu. Nah, Nah, iya. selebihnya memang sulit gitu. Jadi memang eh, tidak terbuka dan eh, bisa dibilang mungkin BMKG punya data sendiri, mungkin nanti orang BRIN mereka punya eh, data sendiri gitu ya. Nah, itu kan jadinya ya ya memang ya gitu di Indonesia Kurang kita terstruktur dan kurang betul. kontrol datanya. Apakah file Excel yang kita terima ini merupakan file yang sudah bersih atau ada yang perlu diolah lagi kan
Jadinya tiap orang tuh punya dataset yang berbeda gitu kan. Iya Sedangkan sih. kalau terpusat gitu, orang tuh ya mendapatkan data yang sama dan setiap orang tuh punya kesempatan yang sama untuk memperoleh akses itu. Ada kan kita kalau di Ocean ada namanya World Ocean Database. Mungkin nanti teman-teman juga bisa cek juga ya, itu mereka ya semua database data cruise segala macam itu semua di sana. Nah harapannya mungkin suatu saat ya kita bisa lah mungkin di Indonesia punya khusus database yang memang khusus di Indonesia saja gitu. Jadi Ya, data-data yang sifatnya tadi ya standar kayak misalnya pengukuran pasut, arus, kemudian tadi ocean physics itu ada dan itu free access untuk semua. Tapi memang kita tuh agak sensitif ya kalau data karena ketika data itu belum terpublish misalnya itu diambil sama orang BRIN misalnya, atau orang BRIN-nya belum publish, itu jadi masalah karena mungkin mungkin mereka khawatir atau datanya bakal gimana-gimanain gitu ya. Jadi memang ya kita belum bisa di Indonesia emang belum punya ya. controlling yang Hmm. ketat untuk soal data. Itu tantangan juga Iya, sih, terutama untuk yang mengerjakan model ya. iya. Dan itu perspektif mentalitas untuk data ini harus segera kita rilis ke publik gitu. Dan publik pun harus punya mental untuk ini hasilnya mana gitu. Uang kita tuh apa keluarannya mana gitu. Tuh. Ya begitu. Mudah-mudahan Kayak sih ya. misalnya ini apa semua data di model saya ini bisa teman-teman akses di websitenya NOAA. Jadi orang Indonesia tuh lebih bisa modelin Teluk Mississippi daripada Indonesian Sea sendiri. Apa debit air sungai di titik-titik ini, terus keluar debit sungai dari dam ini, model dari sini, ini bisa diakses di websitenya NOAA dan ada flag, ada penandanya gitu kayak yang ini sudah terverifikasi, yang ini belum, yang ini eh, yang versi aslinya belum rilis publik atau gimana gitu. Jadi ya kalau misalnya bisa ke arah situ, harapannya seperti itu. Ya, betul ya, kayaknya malah lebih mudah cari data yang di luar ya, di Indonesia Iya, sendiri. Bisa. iya. Mungkin ya itu tadi. Untuk sekarang kita rely ke data satelit atau misalnya lewat data yang diakses lewat kolega tadi seperti Kak Solis sampaikan. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin sebuah kesempatan satu kali atau satu atau dua pertanyaan lah, silakan. Ada? Ini masih pada nyimak kan ya? Saya khawatir pada bobo nih, soalnya pagi-pagi banget. Ini tantangan banget kalau kelas pagi itu. Eh, Bu mau biasanya masih tanya silakan siapa ini? Darel Bu Dari silakan. 12924 sebenarnya ini kan lagi bahas soal data ya Bu ya. Tadi mungkin perbandingan eh, analisis data di Indonesia sama di luar. Sebenarnya saya mau tanya, mungkin tadi sinyal saya kayaknya agak jelek. Nggak tahu udah dibahas apa belum, tapi katanya tuh kalau misalkan kita ngukur data di suatu teluk di luar negeri itu bisa mewakili data di Indonesia. Nah, itu tuh maksudnya tuh gimana sih Bu? Saya masih kurang paham. Tunggu, saya masih belum nangkep. Jadi ada contohnya nggak? Sebenarnya contohnya tuh kemarin tuh sempat ada yang bilang gitu. Saya di pelajaran, kayaknya di pelajaran ibu pelajaran siapa ya? Pokoknya kayak karena keterbatasan di Indonesia, jadi eh apa ya? Kita tuh bisa pakai sampel yang di luar negeri buat buat modelin yang di Indonesia gitu. Kayak gitu loh Bu. Mhm. Oke, oke. Eh, Gini, kalau misalnya jadi standar kalau kita ngerjain model biasanya kan tadi validasi dengan data yang di region tersebut kan ya. Tadi misalnya contoh yang Ardian kerjakan kan bisa simulasi di Laut Jawa gitu, kalau nggak di selatan apa di Samudra Hindia. Makanya datanya harus di situ. Eh, saya nggak tahu maksudnya itu mungkin eh kalau data validasi emang nggak bisa kita bandingkan di region yang berbeda ya, karena kan kalau kita simulasikan di daerah tersebut ya datanya pun harus di daerah tersebut gitu ya. Jadinya nggak match Proses sih. fisikanya berbeda. Iya. Jadi mungkin saya nggak tahu itu maksudnya mungkin kalau data sih kita nggak bisa bandingkan di region berbeda ya karena memang ya ya beda gitu ya kecuali misal gitu ya semacam apa ya mungkin treatment
apa ya? Ya ini sebatas kayak mungkin oh ya ini pernah mensimulasikan di Teluk mana gitu ya. Kemudian kita lihat oh kasusnya di Teluk Indonesia. Nah, itu mungkin itu sebagai pembanding saja. Tapi kalau untuk validasi memang ya bisa mungkin memang diambil di titik daerah kajian kita gitu ya. Mungkin tambahan mungkin dari Arden silakan. Iya, mungkin kalau bisa menambahkan, misalnya saya kan modeling gelombang yang dibangkitkan oleh angin, oleh Swan dan Wave-Watch 3 ini ya. Jadi Swan dan Wave-Watch 3 ini persamaan dasarnya sama, ini persamaan kekekalan densitas energi aksi. Di sebelah kanan sama dengannya ini, di bagian sebelah kanan sama dengannya ini source and sink terms ya. Jadi source and sink terms-nya itu dia ada faktor-faktor yang mendisipasi atau mendistribusikan energi gelombang gitu, atau ada parameter eh, bentuk spektrum gelombang seperti apa, itu kita definisikan di sini. Nah, itu kadang-kadang kan kita pakai default parameter aja ya, misalnya bentuknya John Swab tuh. Em, apa, disipasi energinya kita pakai koefisien Smagorinsky katakan, itu yang default nilainya tuh satu nilai gitu aja, sedangkan satu nilai itu diperolehnya itu oleh pelayaran atau observasi di tempat lain. Misalnya John Swab itu dia pelayaran di North Atlantic, itu dia akhirnya diperoleh distribusinya gelombang John Swab di North Atlantic itu seperti itu. Sebenarnya kan kalau kita mau benar-benar sangat presisi, kita harusnya pakai bentuk spektrum gelombang yang ada di Indonesia kan. Tapi karena di Indonesia belum pernah ada misi cruise untuk mempelajari gimana sih bentuk distribusi data gelombang di perairan Indonesia, di Laut Jawa ataupun di Barat Sumatera, Project John Swab itu, makanya kita pakai parameter yang diperoleh dari misi akademis di negara lain gitu. Kayak Smagorinsky, kalau misalnya kita pakai disipasi energi, itu kita juga pakai angkanya itu dari hasil penelitian di daerah lain yang mungkin sebenarnya itu beda sama di daerah kita gitu. Tapi mungkin nanti main di parameternya ada aja itu eh, untuk mempengaruhi sifat dan karakteristik modelnya itu agar paling enggak mirip dengan data observasi lah. Kalau ada data observasi, sekali lagi. Oke. Ada lagi mungkin terakhir satu pertanyaan terakhir. Silakan. Jangan lupa absennya sudah saya buka di CX untuk kelas B dan C. Eh, tapi tolong kejujurannya ya, kalau hadir silakan, dan kalau sudah jangan isi absennya. Ada? Silakan. Darel tuh di kelas Iya Bu, mana? saya Ganesha di juga ya kan ya? Ganesha. Oke. Yang ditarik Ganesha juga. Oh, jadi Silakan ini mungkin. pada nggak di kelas ya? Enggak ini ini sebenarnya dua kelas nih. Dia kelas Ganesha